Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah
nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Bisanya kita meninggalkan segala aktivitas kita dan hadir di masjid ini merupakan nikmat besar yang telah Allah turunkan kepada kita. Berdoa betul kita kepada Allah Al-Mu'minin, hadirnya kita di masjid ini benar-benar mendapatkan pahala yang maksimal. Bayangkan kaum mukminin, Allah menyuruh kepada orang beriman untuk meninggalkan segala aktivitasnya, bahkan meninggalkan aktivitas jual beli, aktivitas yang produktif sekalipun. Allah suruh hentikan. Allah perintahkan kita hadir di masjid ini. Dan itu kaum mukminin, harapan kita hadirnya kita di masjid ini, meninggalkan aktivitas produktif kita, tentu kita ingin mendapatkan pahala maksimal di masjid ini. Untuk itu khatib mengingatkan kita semua, rekrutlah pahala maksimal itu dengan sama-sama menyimak apa yang khatib sampaikan. Kita tahan kantuk kita tutup handphone kita tahan diri kita untuk tidak berbicara sesama kita. Bayangkan kaum mukminin menegur jemaah lain, kita katakan diam. Menegur itu pun tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kaum mukminin, khutbah Jumat ini sangat kita butuhkan. Mungkin ada di antara kita terakhir kali mendengarkan nasihat Jumat yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang tidak sempat menghadiri wirid pengajian. Mungkin ada di antara kita yang tidak sempat membuka handphone melihat kajian-kajian. Inilah Jumat ini kesempatan kita untuk benar-benar mendengarkan kajian. Untuk itu tekankan dalam diri kita masing-masing kaum mukminin. Kalaupun kita tidak sempat menghadiri wirid pengajian, camkan dalam diri kita sekali sebentar, setiap Jumat mulai khatib naik mimbar sampai turun mimbar, betul-betul fokus kita memperhatikannya. Kalau memang kita ingin mendapatkan pahala yang terbaik. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, sangat singkat kaum mukminin, tidak sampai 20 menit, paling lama 25 menit tadi berdoa. 25 menit kita bertahan memperhatikan, kita dapat pahala, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Pesan takwa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini kita ambil dalam surat Ali Imran ayat 159. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jelas karakter Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun ke mukminin setelah perang Uhud. Kita tahu perang Uhud awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada beberapa sahabat yang tidak mengindahkan instruksi Rasulullah. Kemenangan yang sudah di hadapan mata buyar, bahkan kebalikannya terjadi kekalahan. Dan kita lihat sikap Rasulullah ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana matangnya Rasulullah, dan sikap ini mudah-mudahan bisa menjadi sikap khatib, bisa menjadi sikap kaum mukminin semuanya. Karena luar biasa, bayangkan kaum mukminin, Rasulullah ketika perang Uhud, Rasulullah itu komandan perang. Ketika awalnya pasukan kaum muslimin itu 1000 orang niatnya mau berangkat, di tengah jalan mundur 300 orang, tinggal 700. Inilah ujian berkomandan. 1000 mau yang berangkat, tahu-tahu mundur 300. Itu ujian psikologis bagi Rasulullah. Kemudian sudah menang perang ini, Rasulullah instruksikan kepada sahabat untuk bertahan di atas bukit. Instruksi Rasulullah, sebagian sahabat tidak mengindahkannya, turun ke bawah. Karena turun ke bawah ternyata musuh masih ada di atas. Dengan mudahnya musuh di mana para sahabat. Dan kita tahu Rasulullah pun terluka. Banyak sahabat-sahabat terbaik yang terbunuh di situ.
bahkan paman Nabi Hamzah pun terbunuh di situ. Bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, kita sudah atur strategi, tahu-tahu anggota kita tidak mengikuti strategi kita, dan korbannya semuanya korban harta, korban nyawa para sahabat terbaik meninggal dunia, dan juga korban perasaan Rasulullah sebagai simbol pemimpin di situ. Tapi lihat, inilah Ali Imran 159. Jadikan ini karakter yang luar biasa dari Rasulullah, menyikapi kekalahan karena anggotanya. Apa sikap Rasulullah? Allah mulai ayat ini dengan mengatakan, "Fabima rahmatin minallah," maka berkat rahmat dari Allah, lintalahu, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika jelas-jelas kesalahan ada pada sahabat Rasulullah, Rasulullah tidak mencaci, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak mengancam. Ini harus menjadi sikap kita kaum mukminin, sikap kita sebagai pemimpin diri kita, pemimpin di rumah tangga, kesalahan istri kita, kesalahan anak-anak kita, pemimpin kita di perusahaan, sudah kita instruksikan, kita sudah atur manajemennya, kemudian mereka lari dari apa yang kita instruksikan, kita rugi besar di situ. Tapi apa Rasulullah lintalahu, Rasulullah masih berlaku lemah lembut. Apa kata Allah kemudian? Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau fadzan, bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar. Posisi seperti itu pada umumnya orang pasti akan mengaku, pasti akan marah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah lemah lembut. Dan Allah katakan, kalau sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekitar. Ini harus menjadi sikap kita kaum mukminin. Kalau kita ingin banyak pengikut kita, dihargai oleh orang yang mengikuti kita, maka sifat lemah lembut harus menjadi karakter kita. Dan kita lihat di sini kaum mukminin, Allah bermula dengan apa? Fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat dari Allah, lintalau, engkau Muhammad berlemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat rahmat dari Allah. Salah satu tandanya. Maka kalau ketika kita ada persoalan yang sama seperti ini, kemudian kita mengamuk-ngamuk, marah-marah kepada anggota kita, maka saat itu boleh dikatakan kita sudah kehilangan rahmat dari Allah SWT. Ketika itu kita tidak lagi sama sefrekuensi dengan Rasulullah. Kalau memang kita ingin satu jemaah dengan Rasulullah, maka tentu kita ingin watak karakter Rasulullah kita jadikan watak dan karakter kita. Inilah yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini, agar hati benar-benar mendapatkan rahmat Allah itu, sehingga hati benar-benar lemah lembut, tidak berhati keras, tidak berhati kasar. Kemudian apa lagi watak Rasulullah di perang Uhud ini? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Bayangkan kaum mukminin, betul-betul mereka membelakangi Rasulullah, sehingga betul-betul kita kalah di situ. Ketika kita memimpin sebuah perusahaan, instruksi kita tidak didengar oleh bapak kita. Apa yang kita tetap lemah lembut. Kemudian waktu anhu, maafkanlah mereka. Inilah watak pemimpin yang sebenarnya, mampu menahan diri dan mampu memaafkan. Dan lebih hebat lagi yang luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah. Apalagi kemudian wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Orang yang mencelakai kita, tidak mengikuti instruksi kita, kita tetap lemah lembut dengan dia. Kita memaafkan dia, kemudian kita mendoakan dia. Bayangkan kemudian inilah watak Rasulullah. Maka banyaknya pengikut Rasulullah terakhir rahasia. Kalau kita ini juga banyak pengikut kita, jadilah kita manusia yang lemah lembut, tidak berhati keras, murah memaafkan dan mendoakan.
Dan dia dikunci apa kata Allah, lan faddu min haulik, tentulah mereka menjauh dari sekitar. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan menjauh dari itu. Maka kalau ini sebagai suami, kalau kita berlemah lembut istri kita, sebagai orang tua, kalau kita tidak kasar dan lemah lembut, anak kita akan dekat dengan kita. Kalau kita kasar dan mobilin kepada anak-anak kita, mungkin mereka secara fisik dekat dengan kita karena mereka perlu bantu kita, karena mereka anak kita, mereka dekat dengan kita dengan secara fisik, tetapi secara perasaan, secara hati tidak mungkin dekat. Karena Al-Quran ini sunnatullah, sudah sunnatullah. Siapa yang berhati kasar, berhati keras, orang akan menjauh darinya. Maka pastikan kemudian kita berhati lemah lembut, jauh dari keras itu. Sebagai apapun kita, sebagai pemimpin perusahaan, maka orang yang kita pimpin akan simpati dengan kita, apapun yang akan kita suruh akan dikerjakannya. Karena dia tahu kita pemimpin yang mengayomi, yang lemah lembut. Kemudian apa lagi kata Allah di sini kaum mukminin, wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Ketika jelas-jelas mereka sudah melakukan kesalahan, Allah gambarkan di sini. Allah perintah Rasulullah mengajak mereka yang berbuat kesalahan itu untuk sama-sama musyawarah. Karena kaum mukminin, masing-masing kita ini memang diberikan Allah beda-beda ilmu kita. Maka ketika kita musyawarah, kita sedang mengambil kelebihan orang lain. Otoritas mengambil keputusan tentang benar kita sendiri. Tapi apa salahnya kita dengarkan kedua-duanya, misalnya 100 anggota kita. Dari 100 kepada 10 mereka berikan ide itu benar. Kalau biasa 100 ini dapat bagi kita. Maka Rasulullah dalam suatu hal-hal tertentu Rasulullah bermusyawarah. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat, faiza azamta fatawakkal Allah. Nah, kemudian apabila engkau dalam musyawarah telah dapatkan keputusan, maka bertawakal kepada Allah. Apa tawakal? Tawakal itu kerja ikhtiar maksimal, kemudian hasil diserahkan kepada Allah. Maka ketika hasil sudah diserahkan oleh Allah, apapun yang Allah katakan, kita tidak akan saling menyalahkan. Kan? Gara-gara ide kamu kita rugi, gara-gara ide si bulan kita bangkrut. Tidak ada keluar kata-kata itu. Kenapa? Faiza azamta fatawakkal Allah. Betapa luar biasanya hebatnya akhlak Rasulullah. Kalau akhlak ini kaum mukminin, kita dipimpin oleh pemimpin yang berakhlak seperti ini, betapa nyamannya kita. Kalau kita memiliki orang tua yang seperti ini, betapa beruntungnya kita. Dan kalau kita bersikap seperti ini, betapa beruntungnya orang-orang yang dekat kita. Tadi kamu ingin Allah mulai bima rahmatin minallah, maka berkat rahmat dari Allah. Ini semua mungkin kita lemah lembut, kita sabar, kita memaafkan, kita mengajak konstitusi. Itu bisa kita lakukan berkat rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Allah memberikan itu kepada kita. Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Maka rahmat Allah diundang dengan cara benar-benar beribadah kepada Allah. Kenapa Rasulullah dapat rahmat? Karena Rasulullah benar ibadahnya. Kalau kita tidak sholat benar dan tidak mengerjakan syariat yang benar, ini hanya menjadi teori. Banyak orang paham dengan sabar, tapi dia tidak sabar. Kenapa dia tidak sabar? Karena dia tidak mendapatkan rahmat. Karena wasta'inu bis-sabri was-sabar. Dan orang yang sabar dan sholat, maka kemudian pastikan setiap berganti hari kita mengundang rahmat Allah. Dengan sholat terbaik setiap berganti hari, pastikan sholat terbaik di awal waktu berjamaah dan masjid. Pastikan setiap hari kita membaca Al-Quran walaupun setengah. Pastikan setiap hari kita berinfak walaupun 1000 rupiah. Itu kita lazimkan. Kalau itu sudah kita lazimkan, insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah mendapat rahmat, kita bisa bersyukur, kita bisa sabar dan bisa memaafkan. Itu yang dirasa yang akan terhambat.
Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa rasuluhu wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tadhi bainana wa bainahum khairal sabiqin wa anta khairur rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanina al muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.